Bab 30. Sayang kamu tidak bilang jika ada orang di dalam sini. Windy sangat terkejut sekaligus malu, apalagi mereka sampai berciuman cukup lama tadi. Biarkan saja dia sayang, kamu tidak perlu melihatnya, cukup nikmati saja kemesraan ini. Ucap Kinan masih melayangkan ciumannya sedangkan Windy sudah mencubit beberapa kali paha Kinan untuk berhenti menciumnya. Tapi bukan Kinan namanya jika dia tidak berulah di depan orang. Sebenarnya dia sengaja memanggil Windy agar Shirley tahu jika dia sudah mempunyai istri dan tidak berani lagi genit di hadapannya. Windy ingin berdiri, tapi Kinan tetap memeluknya dengan erat hingga akhirnya dia yang menjadi salah tingkah di depan Shirley. Setelah Windy pulang dari kantornya Kinan, dia menyempatkan diri untuk berbelanja keperluan sehari-hari di supermarket yang biasa dia singgahi. Windy memasukkan barang-barang keperluan dapur dan kebutuhan mereka sehari-hari untuk seminggu ke depan. Sebenarnya Kinan sudah beberapa kali menawarkan kepada Windy agar mereka memakai jasa art, tapi Windy tidak mau dengan alasan dia masih bisa melakukan pekerjaan rumah dengan sendiri karena mereka hanya tinggal berdua. Kinan juga sedang merencanakan pembangunan rumah yang agak besar untuk masa depan mereka karena Kinan ingin Windy melahirkan anak yang banyak untuknya. Dia tidak mau mempunyai anak tunggal karena dia dulu sangat menginginkan adik tapi sampai dia besar Mami Kanaya tidak diberi kesempatan lagi untuk hamil. Masih di supermarket, Windy sibuk melihat-lihat apa lagi yang akan dimasukkan ke dalam keranjang belanjaannya. Tiba-tiba suara seorang laki-laki dan perempuan di belakangnya memecahkan pemikirannya. Windy, panggil mereka secara bersamaan. Raka, Julie. Windy langsung berfokus kepada tangan Raka yang melingkar penuh di pinggang Julie. Istri yang baik, ucap Raka melihat setumpuk belanjaan Windy yang begitu banyak mulai dari sabun cuci sampai dengan cairan untuk membersihkan lantai. Bisa jelaskan maksud dari lingkaran tangan itu? Ucap Windy melirik aneh mereka berdua yang sedang tersenyum kasmaran di depannya. Kami sudah jadian, ucap Julie malu-malu. Benarkah? Akhirnya dua makhluk yang saling bertengkar ini bisa bersatu dalam cinta. Aku kan sudah bilang pasti kalian berjodoh. Windy tertawa kecil melihat sahabatnya itu yang selalu bertengkar bisa berdiri akur dan seromantis itu di hadapannya. Semoga saja Windy, kami ingin bahagia seperti kalian. Ucap Raka sambil menoleh ke arah Julie. Mau apa kalian datang ke sini? Julie akan berbelanja keperluannya. Bagaimana jika selesai belanja kita makan bareng yuk? Sudah lama kita bertiga tidak jalan bertiga. Ucap Raka. Baiklah sekarang aku yang akan menjadi pengamat kebahagiaan kalian. Hehehe. Julie tertawa kecil mendengar Windy berbicara. Raka masih memandang Windy dengan seperti biasanya dia tidak bisa membohongi jika perasaannya kepada Windy belum bisa dihilangkan dengan sepenuhnya. Tidak gampang melepaskan orang yang kita cintai begitu saja, apalagi orang tersebut masih sangat dekat dengan kita dan dia tidak menjaga jarak sekalipun. Windy bisa mengetahui perasaan Raka hanya saja mereka berusaha senormal mungkin di hadapan Julie yang sangat mencintai Raka. Setelah habis berbelanja mereka pun sama-sama membayar di kasir belanjaan mereka. Raka juga ikut membantu Windy mengangkat barang-barangnya ke dalam mobil. Julie berjalan di belakang mereka terlihat mukanya cemberut melihat Raka dan Windy berjalan di depan mereka. Raka dan Windy yang menyadari langsung berhenti dan membalikan badan mereka melihat Julie. Oh Julie maafkan kami, ucap Windy sambil mendekati Julie. Aku cemburu. Julie merengek di depan mereka. Muach, aku mencintaimu Jul. Raka langsung mencium kening Julie. Oh mesranya. Rasanya aku ingin lari dari sini. Ucap Windy sambil memegang belanjaannya. Hahaha, kamu milik Kinan, Windy. Raka pun tertawa melihat mereka berdua masih akur walaupun ada cinta segitiga di antara mereka. Setelah sampai di kafe, handphone Windy berdering dan ternyata itu panggilan telepon dari Kinan. Halo sayang, ucap Windy. Lagi di mana? Di kafe sayang. Dengan siapa? Tanya Kinan kembali. Raka dengan Julie. Jawab Windy. Tunggu aku akan ke situ, nanti kirimkan saja sareloknya sayang. Sayang mau datang. Bukannya kamu lagi sibuk.
Aku enggak biarkan kamu sendiri menyaksikan mereka berbahagia di depanmu. So sweet. Ucap Windy berseri-seri mendengarkan ucapan Kinan. Love you Windy. Ucap Kinan mengakhiri panggilannya teleponnya. Muach. Kecupan lembut di pipi Windy dari seseorang di belakangnya yang sempat membuatnya terkejut sesaat lalu kembali tersenyum lebar setelah siapa yang dia lihat saat membalikan tubuhnya ke belakang. Sayang. Wajah Windy berseri-seri melihat Kinan di belakangnya. Kok kaget? Aku kan sudah bilang mau datang. Ucap Kinan sambil duduk di sampingnya sedangkan Raka dan Julie merasa tersiingi dengan Kinan. Kirain gak datang? Kita udah hampir pulang karena lama nungguin kamu. Nih aku ada di sini sekarang sayang. Sayang mau pesan minuman. Windy sudah memberikan Kinan daftar menu yang ada dalam kafe itu. Tidak perlu, hanya ingin menemin kamu. Kinan langsung mengangkat rambut Windy yang menutupi puncak kepalanya lalu mengecupnya dengan lembut dengan sedikit lama. Kita nggak dianggap sejak tadi Julie. Ucap Raka melihat mereka bermesraan di depannya sedangkan Kinan lupa jika ada dua bocah duduk di hadapan mereka. Pacar kamu? Tanya Kinan melihat Julie. Iyalah masa pacar orang aku bawa-bawa. Akhirnya dapat juga pujaan hatimu. Kinan sambil menyodorkan tangannya kepada Julie. Kinan memberitahu namanya. Aku tahu nama kakak, aku Julie. Sahut Julie sambil tersenyum. Kamu tahu aku. Kinan merasa heran apa dia pernah kenal dengan Julie sebelumnya. Siapa sih yang nggak tahu Kak Kinan di sekolah dulu? Jawab Julie masih tersenyum melihat Kinan yang sudah banyak berubah. Dulu jangankan menjabat tangan orang melirik orang saja seakan jijik baginya. Oh iya lupa, teman SMA Windy dulu ya. Kinan akhirnya bisa mengingat kembali wajah Julie. Agak lama mereka bercanda di kafe itu dan akhirnya mereka pun berpisah dengan saling berpelukan satu sama lain. Raka dan Julie sudah pulang lebih awal, dengan melambaikan tangan Windy melihat mereka dengan senyuman kebahagiaan akhirnya sahabatnya itu bisa jadian. Sayang aku bawa mobil, kamu balik aja ke kantor. Windy memegang tangan Kinan keluar dari kafe. Kita pulang barengan aja sayang. Tapi mobilku. Nanti aku suruh Ray akan mengambilnya di sini. Kuncinya ada sama aku. Windy menggoyangkan kunci di depan Kinan. Kunci serepnya ada dengan Ray, jangan khawatir semua bisa diatur. Baiklah. Kinan mengeluarkan HP-nya dari saku celananya dan terlihat berbicara dengan Ray lalu dia memasukkan kembali HP-nya ke dalam sakunya. Ayo pulang. Ray bilang apa? Windy mengikat rambutnya ke atas hingga terlihat lehernya yang putih itu dari belakang. Kamu mengodaku. Kinan bisa melihat leher putih Windy yang biasa dia tepelkan stempel kepemilikan sehingga leher Windy memerah karenanya. Mengoda? Tanya Windy bingung. Nanti di rumah kalau mau mengodaku, ini tempat umum. Kinan membuka kembali ikatan rambut Windy hingga lehernya tertutup kembali dengan rambut panjangnya yang agak bergelombang di bagian bawah. Hehehe maaf. Windy hanya tertawa kecil melihat Kinan. Kinan mempercepat langkah kakinya sambil menarik tangan Windy masuk ke dalam mobil. Tak lupa dia memasangkan seat belt di badan Windy. Kinan langsung melaju tanpa pikir panjang dan terlihat beberapa kali Kinan mengoda Windy dengan mengelus-ngelus tangan Windy dengan lembut mengisyaratkan sesuatu yang dia inginkan kepada Windy lalu melanyangkan senyuman penuh arti kepadanya. Ada apa dengan senyumanmu? Sepertinya aku ingin diterkam, ucap Windy. Sebentar lagi aku akan menerkamu di ranjang kesayangan kita. Kinan terlihat penuh hasrat sejak kedatangannya di kafe melihat Windy. Aku lagi dapat. Jawab Windy sambil terkekeh. Dapat. Kinan berusaha mencerna ucapan Windy. Aku lagi datang bulan. Windy memperjelasnya. Ah. Kinan langsung memukul setir mobilnya karena kesal. Maaf sayang. Aku nggak tahu kalau hari ini datang bulan. Kamu kok nggak bilang kalau lagi datang bulan sayang? Lupa? Biasanya kamu nggak minta main pada siang hari. Jawab Windy polos. Tapi aku lagi ingin sekarang. Kinan terlihat lesu, apa yang dia pikirkan sejak di kantor hilang seketika. Mau di apa lagi? Nggak mungkin kan kita lakuin saat masih datang bulan. Jawab Windy pasrah.
Ya udah, aku antar kamu. Aku akan balik ke kantor, aku ada meeting. Katanya tadi nggak sibuk. Tanya Windy ragu. Sekarang sibuk. Jawab Kinan datar tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya di mana nafsunya sudah memuncak sampai di atas kepala. Kamu nggak akan lakuin itu dengan sekretaris baru yang seksi itu kan? Windy memperhalus ucapnya agar Kinan tidak marah padanya. Bisa jadi. Jawab Kinan asal-asalan masih dengan suasana hati yang buruk. Windy hanya terdiam, dia tidak berbicara lagi setelah itu. Kinan menoleh ke arahnya, terlihat buliran bening mengalir keluar dari matanya sambil melihat ke arah jendela berusaha menyembunyikan perasaan sedihnya mendengar ucapan Kinan. Aku tidak serius dengan ucapanku, aku tidak melakukannya dengan orang lain selain dirimu. Jika aku mau sejak dulu aku melakukannya saat di luar negeri ataupun masih di sini, begitu banyak wanita yang mau aku setubuhi di klub malam yang lebih seksi dan cantik dari sekretaris itu. Aku ingin mendapatkan wanita perawan, makanya aku akan menjaga diriku agar wanitaku juga mendapatkan aku masih perjaka. Windy menarik nafas panjang, tangisannya sudah terdengar keras dan tidak mampu membalas perkataan Kinan. Maafkan aku menyakitimu setiap saat, Windy. Kinan menarik tangan Windy menggenggam erat tangannya. Sampai di parkiran apartemen, Windy keluar dan menutup pintu mobil tanpa berpamitan kepada Kinan, berjalan meninggalkan Kinan yang masih berada di dalam mobil. Windy masuk ke dalam kamarnya dan merebahkan tubuhnya di atas kasur, masih membayangkan Kinan dengan wanita itu sedang wik-wik di ruangan Kinan. Jangan dibayangkan. Aku akan memecatnya jika kamu tidak menyukainya. Sayang, bukannya kamu mau balik ke kantor, ada meeting. Windy terkejut melihat Kinan berdiri di depan pintu kamar. Aku batalkan, mana mungkin aku tega meninggalkan kamu dengan kondisi seperti ini. Kinan juga ikut merebahkan tubuhnya di samping Windy lalu meletakkan tangannya di atas perut datar Windy. Windy akhirnya tersenyum puas melihat Kinan berada di sampingnya. Aku tidak sebrengsek seperti yang kamu pikirkan. Aku mencintaimu, jadi aku tidak akan berpikir untuk melakukan dengan orang lain selain kamu. Sambil mengecup kening Windy dengan lembut. Terima kasih sayang. Windy membalas pelukan Kinan. Tapi di sini bolehkan? Kinan menunjuk bibir tipis Windy. Boleh. Akhirnya Kinan hanya mengecup bibir Windy dengan lembut dalam waktu yang lama. Masih di atas ranjang sambil mempermainkan tangannya, memutar-mutar membentuk bulatan di atas perut six-pack Kinan yang telah bertelanjang dada. Beberapa kali Kinan mencium bibir Windy dengan gemas yang sejak tadi menggodanya. Biasanya, Windy tidak pernah melakukan itu atau menggoda Kinan duluan. Tapi karena dia sedang datang bulan, apa salahnya mempermainkan Kinan yang tidak bisa berbuat apa-apa selain menciumnya. Sejak kapan kamu pandai menggoda seperti ini? Ucap Kinan seperti ingin menerkam Windy. Hehehe, sejak menikah denganmu. Windy hanya tertawa melihat Kinan frustasi dengan angan-angannya. Aku mau mandi. Kinan langsung melepaskan pelukannya dan membuang tangan Windy dengan kasar. Yakin kamu mau mandi? Tadi kan sudah mandi sebelum berangkat ke kantor. Windy terlihat sangat puas menjahili Kinan. Terserahlah. Kinan melangkah masuk ke dalam kamar mandi lalu menutup pintu lalu menguncinya. Tak sampai di situ Windy menjahilinya, Windy terlihat kembali berpikir sambil tertawa lalu melangkah kecil menuju pintu kamar mandi. Sayang buka, aku mau buang air kecil. Sambil mengetuk pintu dan menahan tawanya di depan pintu kamar mandi dengan tangan sebelahnya. Lagi, Windy, aku sedang sibuk, sahut Kinan dalam kamar mandi. Memangnya kamu lagi apa? Kok sibuk? Tanya Windy kembali. Aku sedang buang air besar. Okelah, jangan lama-lama ya. Windy kembali berbaring di tempat tidur sambil menunggu Kinan selesai dengan kegiatannya dalam kamar mandi. Cukup lama Kinan berada di kamar mandi dan ternyata Windy sudah tertidur karena kelamaan menunggunya. Kinan pun keluar dan melihat Windy sudah tertidur. Kinan tidak bisa menahan rasa gemesnya melihat Windy. Bagaimana bisa dia tertidur selelap ini setelah dia menggodaku lalu mencampakkanku saat otakku sudah penuh dengan pemikiran liar. Oh Windy, kamu memang gadis yang unik.
Ucap Kinan sambil mengeringkan badannya dengan handuk yang dia kenakan. Aku tidak tidur, aku mendengarmu. Kamu terlalu lama berada di sana membuatku bosan menunggumu. Ucap Windy membuka matanya dengan pelan. Hahaha, sialan, selain pandai menggoda, sekarang kamu pandai berakting. Kinan langsung menindih tubuh Windy. Berat sayang. Biasakan ini. Ucap Kinan sambil tertawa. Kapan selesai? Apa? Tamu bulananmu. Paling seminggu. Lama juga, bisa puyeng kepalaku. Biasakan ini. Meledek Kinan dengan membalikkan kata-katanya. Setelah tamu bulananmu pergi, kita akan pergi bulan madu. Kamu maunya kemana? Jepang? Korea? Paris atau di mana terserah kamu? Tanya Kinan. Bisa turun dulu, aku susah bernapas sayang. Kenan pun langsung menjatuhkan tubuhnya di samping Windy. Bali, aku ingin ke Bali. Sahut Windy gembira. Bali, kau Bali sayang. Kinan menatapnya. Tidak disangkanya Windy akan memilih Bali. Sayang, kamu tenang saja. Uangku banyak dan bisa membawamu keliling dunia jika kamu mau. Ucap Kinan menyombongkan diri. Aku inginnya Bali sayang, katanya Bali itu indah, budayanya juga bagus apalagi pantainya pasti bersih dan indah. Buktinya orang dari luar negeri saja datang berkunjung ke situ, masa kita yang ada dalam negeri mau keluar negeri lagi untuk menikmati suasana pantai. Jadi fix ke Bali nih? Tanya Kinan sekali lagi. Yes, jawab Windy. Baiklah, jika itu maumu apalagi yang aku perbuat jika Tuan Putri sudah memilih, memangnya kamu pernah jalan-jalan kemana saja dulu? Kinan memeluk Windy. Boro-boro jalan-jalan, mau belanja di mall saja sekali dalam setahun. Hidupku habis untuk mencari uang sejak kecil, jadi tidak ada rekreasi ataupun namanya santai dalam kamus keluargaku. Berarti kamu belum pernah naik pesawat dong? Apalagi itu, belum pernah sekalipun, jawab Windy sambil menggelengkan kepalanya. Oh istriku, sedihnya jadi dirimu. Akan kubuat kamu menjadi salah satu wanita terbahagia di dunia ini. Aku janji Windy. Tanpa perlu berjanji, aku sudah mendapatkan semua kebahagiaan darimu sayang. Sahut Windy. Saat ini Kinan dan Windy masuk ke ruang tunggu. Ray melambaikan tangannya kepada mereka setelah mereka hilang dari pandangannya barulah Ray pergi. Kinan menarik kopernya dan kacamata hitam yang menghiasi wajahnya membuat beberapa wanita yang berdecak kagum sedangkan Windy terus dalam genggamannya. Sayang aku takut, ini pertama kalinya aku naik pesawat. Ucap Windy terlihat gugup. Aku di sini sayang. Kinan mencium tangannya. Akhirnya tiba panggilan untuk boarding terdengar di dalam ruang tunggu. Kinan langsung berdiri dan merangkul tubuh Windy berjalan menuju pesawat. Di dalam pesawat Windy sudah mengenakan sabuk pengaman dan Kinan yang memasangnya karena dia masih terlihat terbingung-bingung. Saat pesawat akan lepas landas Windy langsung menutup matanya dan mengenggam tangan Kinan dengan erat. Kinan yang melihat ekspresi Windy langsung tersenyum kecil. Setelah beberapa jam mengudara akhirnya pesawat landing dengan sempurna di Bandara Gusti Ngurah Rai. Setelah turun dari pesawat barulah Windy bisa bernapas lega karena bisa menginjakkan kakinya di tanah lagi. Di bandara, sudah ada sopir yang menunggu mereka dan semua tempat yang akan mereka tinggali dalam beberapa hari sudah disiapkan oleh Kinan sebelumnya. Sampai di sebuah hotel yang view-nya menghadap ke laut, Windy langsung berlari ke balkon yang ada di kamar tersebut. Tak henti-hentinya dia takjub memandang laut yang indah dengan hembusan angin laut yang membuat rambutnya tertiup. Kamu suka? Kinan memeluknya dari belakang. Suka banget sayang. Windy masih menatap laut yang berada di depan matanya. Setelah selesai Kinan langsung menjatuhkan tubuhnya di amping Windy. Cucuran keringatnya berjatuhan membasahi tubuh Windy. Terima kasih sayang. Membisik di telinga Windy yang tidak bisa bergerak selain bola matanya menatap Kinan. Sebentar malam ronde selanjutnya. Ucap Kinan kembali dan sontak membuat Windy langsung bangun dari pembaringannya. Dia tidak bisa membayangkan jika setiap saat Kinan meminta jatah di suasana liburan mereka. Aku hanya bercanda sayang. Kinan menarik kembali tangan Windy ke dalam dekapannya.
Aku bisa mati kelelahan kalau kamu memintanya terus. Biarkan aku menikmati suasana pulau ini sayang. Hehehe iya sayang. Kinan mengecup kepala Windy dengan lembut. Mau keluar melihat laut? Mau? Tunggu aku mandi dan ganti baju dulu. Ucap Windy bersemangat lalu berlari ke dalam kamar mandi dengan tubuh polosnya. Aku cinta kamu Tani. Kinan tersenyum kecil melihat Windy berlari tanpa sehelai kain menutupi badannya. Sayang aku sudah siap. Windy keluar dari kamar mandi dengan pakaian sangat minim bisa terlihat jelas belahan dadanya dan bisa dibilang pakaiannya mendadak menjadi bule. Kamu mau mengodaku lagi dengan pakaian itu? Ucap Kinan memandang Windy dengan senyuman penuh arti.